masih di daerah Tangerang, masuknya dari kabupaten. Kalau dari rumah kita cuma 15 menit. Jauh kan? Sekarang kita lagi di mana? Lagi di Ampera, Indomaret Ampera Hankam, Kodiklat. Nah, jam rumah kita belum ono Indomaret di sini. Belum keluar gang. Yang lain pada belanja logistik. Kita paman? Mau kemana? Rencananya? Anak MUI. Kita ngecamp ya? Camp lah, buset gila kali di rumah mulu. Berapa estimasinya dari sini ke sana kira-kira? Kalau dari rumah sekitar 20 menit. Nah. Naik motor. Naik motor ya? Kalau naik motoran. Oh. Yang jauh-jauh udah nggak bisa dan. Iya benar. Yang jauh-jauh udah nggak bisa. Makanya yang deket-deket aja. Nah. Jangan sampai gila di rumah. Kalau gila di rumah bahaya tuh. Ini lagi nungguin Mas Yasin. Mas sama Yasin. Mas Momoy. Oke. Ntar kalau udah sampai baru. Jalanannya lumayan juga soalnya. Ah. Ntar lo ambil aja dan Siap. biar orang pada tahu. Siap. Oh iya, sebagai informasi, ini tempatnya enak banget buat fotografer yang butuh-butuh spot prewedding ala-ala danau dan macam-macam lah. Gua sempat ngerjain di situ soalnya. Ini keren banget sih kalau pagi apalagi. Buat teman-teman fotografer boleh tuh mampir di situ di Anamui namanya. Nanti kita kasih Sherlock ya kali ya. Kita Boleh, pin di boleh. deskripsi ya. Ya boleh. Nanti kita kasih di deskripsi ya. Siap. That's right. Bisa nggak, Dat? Bisa lah, frame. Berarti tuh frame. Maklum Pak, saya tidak boleh minjem. Bukan minjem nyewa itu, kalau minjem mah sama nyewa. Sama aja minjem, cuma kita bayar. Nyewa hitungannya. Wis. Nyewa itu namanya. Nih. Kagak mau kalah bacanya. Enggak, pikir udah dari sononya ngupas. Kayak ngupas. Coba lo dipit. Mas Mamai, lagi bikin apa? Ikan. Ini hasil buruan kita malam ini. Pakai apa, Moy? Ininya, Moy. Panas. Tep. Nangkapnya pakai apa? Nangkapnya pakai tangan tadi, saya nyebur sama. Bukannya pakai itu tuh apa, no?
Tadi kasih tahu dong itu. Kasih tahu dong alatnya. Cuan. Ini ya, tadi nangkapnya. Kasih tahu sini nih biar kelihatan. Mau dieleg. Kenyang mah. Sama gua kenyang. Oke guys, malam hari ini kita berada di Anamui Resort, tepatnya di pinggir danau Anamui. Mungkin gua langsung aja untuk nggak usah perkenalan ya di video pertama. Oh ada yang baru ikut, Mas Faisal. namanya Faisal Paceng. Kita panggilnya Paceng. Kita langsung bahas, sebenarnya ada keresahan dalam benak benak. Maksudnya kalau kalian ada pertanyaan atau keresahan ya nggak apa-apa, di ini aja. Karena memang kita sebenarnya pengennya ngobrol santai sih. Ngobrol santai. Nggak mau kaku-kaku banget. Nah boleh. Gua penasaran, kemarin kan ini gua baru tahu kalian buat ngebangun channel baru nih untuk apa? Katro ini ya. Nah, awalnya niat dari kalian ini sebenarnya untuk untuk kaliannya apa tujuannya, dan untuk channel ini sendiri kan ditonton, niatnya kan biar ditonton orang, di share ke orang lain kan. Tujuannya itu apa? Gua penasaran. Si channel ini. Gue boleh jawab? Boleh. Jawab dong. Kan inisiatornya. Lu sebagai inisiator. Berhubung gua di pihak yang ini kan, ya pihak kedua, jadi kan gue bisa nanya nih. Si Katro ini sebenarnya gue cuma mau mau nge-branding gua sih sebenarnya. Yaitu niatannya awalnya gue cuma mau buat nge-branding. Gue sekalian deh nge-branding siapa gua gitu kan. Terus gue mau jalurnya kemana, gue sukanya di mana gitu kan. Nah, terus kemarin awal pertama video ini memang itu antara gimana ya, penentu sebenarnya. Mau dibawa kemana? Iya, mau dibawa kemana si channel ini. Penentu karena cuma karena momennya gue dapet pas kemarin mau naik gunung gitu. Naik gunung, Mas Yasin, Mas Indra, Mas Momoy, Mas Aiti. Itu bukan ngajak sih, gue juga pengen juga kan. Cuma jujur aja, sebelumnya itu gue ya ini maaf ya, maksudnya rada nggak tertarik sama ya, jujur aja underestimate gua. Sama kegiatan alam alam karena alam ya. Karena ya menurut gua anjir capek gitu kan. Gitu. Terus pas kemarin awal kali gua naik gunung itu yang ke Merbabu, ternyata bikin gua ngumpulin alat. Ya berarti kan akhirnya penentunya itu ya, maksudnya akhirnya ada kesukaan lah gua di situ. Akhirnya lu nggak baru sadar ternyata ada hal yang lu sebenarnya tertarik, tapi waktu itu belum tahu. Itu gue belum tahu ya. Gue main sama Mas Yasin itu udah lama. Dia itu gue anggap jadi ini ya, Mas Yasin. Iya. Bapak ini jadinya. Iya, Mas Yasin. Aduh. Emang harus gitu sih. Iya. Gue main sama dia udah lama. Gue tuh kalau ngeliatin dia, kemana sih lu ngapain sih lu gitu kan. Kalau dia lagi naik gunung gitu sama teman-teman Mas Yasin. Ajenung. Iya, maksudnya gue ngeliatin dia itu udah lama banget aktivitasnya, sampai gue sempet bikinin desain open trip bikinin desain open trip ya kan. Terus ya sama sekali gue nggak tertarik waktu itu,
gitu. Cuma pas kemarin akhirnya gue coba deh, gue harus Memutuskan. coba gitu. Gue ya akhirnya gue paksa ikut. Dan ya itu sebagai penentu. Gue sekalian kan akhirnya gue coba deh ngeplok ya kan. Karena ini momen pertama kalinya gue kan. Akhirnya gue ngevlog dan ternyata gue suka gitu. Dan berarti dari channel ini sendiri juga lu pribadi yang sebenarnya mau niat arah ngedirectnya mau ke arah mana gitu kan. Ya akhirnya ya udah si channel ini memang gue coba untuk lariin ke traveling karena sesuai juga dengan kerjaan gue gitu. Karena kan gue freelancer, videographer, Fotografer. Ya enggak juga sih, Enggak juga. fotografer gue kurang begitu memahami Videographer sebenarnya. ya. Jadi gue lebih ke video. Terus juga memang sering, malah gue sempet nyesel. Maksudnya kenapa nggak dari kemarin gitu kan. Oh, penyesalan ada tuh berarti. Iya. Maksudnya setelah channel ini jadi, padahal gue waktu itu kesini loh, gue kesini gitu kan. Itu nggak ada yang gue dokumentasiin, sampai lo lihat sendiri Instagram gue. Iya kan, cuman satu gue upload, cuman syarat doang lah istilahnya, biar gue kelihatan sampai sana gitu. Maksudnya nggak banyak yang gue ini, cuma akhirnya ya udah deh, ini sekalian nanti karena gue ada banyak, maksudnya ada plan untuk berangkat jauh juga. Wah, ini kayaknya lumayan untuk gua dokumentasin buat gua sendiri. Karena ya itu di awal tadi gua mau nge-branding gua siapa gitu. Maksudnya branding dalam arti gua mau tahu gua siapa. Selama ini kan gua di belakang layar. Iya, karena kenapa gua tanya gitu, yang gua tahu sama ini ya, lu ini kan adanya di belakang layar terus nih. Sampai gua bilang, lu beneran nge-vlog bang? Kan gua gitu, lu vlog. Iya, gua nge-vlog, kenapa bang? Kan kata lu gitu kan. Menurut gua itu hal yang gila, acak nge-vlog dong. Padahal lu tahu kan kalau udah di depan kamera, gua langsung minder aja udah. Makanya dari situ gua langsung, ini pasti ada sesuatu nih yang mau dibikin nih, nggak mungkin nih cuma main-main nih, nggak mungkin, pasti ada yang mau dituju. Itu dia, berarti gua dapet, lu pengen nge-branding diri lu di situ. Iya, paling enggak gua ngasih tahu lah gitu. Ya, siap. Terus kalau untuk apa yang ekspektasi lu buat channel ini sendiri? Sebenarnya ya itu balik lagi, gue sih selalu begini, gue belum lama pernah berpikir maksudnya gini, seberapa penting rekam jejak. Itu sih gue sempat kepikiran itu, seberapa penting rekam jejak lu. Karena selama ini gue selalu apa ya, bilang ke orang-orang, ke klien, ke teman-teman, rekam jejak lu tuh penting banget. Gitu, gue selalu begitu. Cuman pas gue istilahnya sadar nih, anjir gue nggak ada rekam jejaknya nih. Lu sendiri nggak punya rekam jejak. Gue sendiri nggak punya, makanya ya akhirnya gue maksudnya lebih, ini gue harus harus buat yang kayak gini nih, masa buat rekam jejak gue sendiri gitu. Yasin, Mas Yasin kali PPKM nanya. Gue mau nanya, jangan PPKM lagi. Nanya Cok. Enggak jadi, ini kan channel gue, ngapa gue yang ditanya sih? Gue kan kemarin pendakian bareng lu, tapi gue nggak tahu nih visi misinya, tujuan lu bikin si Katro nih apa. Menurut lu Katro nih salah satu hikmah pandemi buat lu? Hikmah pandemi ya salah satunya, karena bukan cuma ini, gue bilang. Ada channel yang satu lagi yang The Brother, Cernak ya. wadah Budidayakan. ya, habis kita ngarepin diwadahin, nggak ada yang wadahin kan. Bikin sendiri aja udah wadahnya. Iya. Oke. Ya itulah maksudnya gua, kalau dibilang hikmah ya gua harus bilang ini hikmah. Gua bilang si pandemi ini nggak semuanya bersifat negatif. Gitu. Yang positif intinya nggak cuma dampak negatif lah yang kita dapat. Iya, maksudnya nggak semua. Bisa dilihat sisi positifnya. Iya, kan di pandemi ini bahasa negatif paling seneng banget orang sekarang kan. Sekarang orang lebih senang negatif. Oh Iya, iya, alhamdulillah negatif. Kalau dulu gimana ya? Iya, maksudnya akhirnya ada sisi positifnya juga di pandemi ini. Gitu. Nah, gue bilang ini karena gua yang
bukan nggak terbiasa ya, maksudnya gue tuh ngebiasain diri gue buat selalu berpikir nih gue harus ngapain walaupun hal kecil ya gitu. Makanya ada kesempatan kayak gini ya gue langsung gue lahap lah, gue manfaatin itu. Terus juga kayak The Brother, alhamdulillah The Brother juga belum lama udah monetize kan. Tuh yang coba siapa yang berharap Ini juga jangan lupa nih di subscribe juga nih. Iya, jangan ditonton doang. Jadi gitu sih Mas Dase. Semangat. SID. Kalau Mas Indra motivasinya apa nih Mas Indra nih? Ngantuk lah. Ngantuk. Ngilangin penat. Merbabu adalah pendakian lu yang kesekian kali kan, Dat? Sekian kali, Pak. Kenapa gunung? Kenapa gunungnya? Awalnya juga sama sih kayak Aco gitu, nggak tertarik, cuma sekali diajak waktu itu ke Gunung Gede kalau nggak salah. Itu jadi pengen lagi Pak. Nggak tahu kenapa. Padahal capek. Ya, padahal capek. Nggak tahu kenapa itu padahal capek, tapi ya pengen lagi. Pas kebetulan denger Aco kemarin mau naik Merbabu, terus kalian bikin konten, ya gas. Gue setuju banget. Jadi ada teman lagi yang deket rumah. Anak rumah yang satu hobi lah ya, satu hobi ya. Sebelumnya selalu sama teman-teman di luar, bukan teman-teman deket rumah gitu Pak. Ya itu sih. Mas Aidi, apa pertanyaan yang sama? Apaan? Naik gunung kan capek. Saya kan diracunin emas. Capek kan tapi? Kalau Tapi kemarin perdana bukan sih? Enggak Enggak kan? Kedua. Bareng Mas Yasin juga dua-duanya. Pertama bareng Mas Yasin, kedua bareng Mas Yasin. Karena Mas Yasin satu frekuensi sama saya. Oh, kebetulan satu frekuensi. Siap. SMS. Pendaki SMS. SMS apa tuh? 10 meter stop. Kan gitu loh, alon-alon asal lakon. Oh iya benar itu. C. Anti speed. Itu dilanjut tadi jawabnya. Kenapa? Ya kenapa? Padahal capek. Kenapa nggak kapok? Kalau dibilang kapok sih, ya jangan kapok. Maksudnya kapok kan kalau artiannya gue mau kapok begitu ya. Ini banget. Kesannya Iya, kesannya nyesel, kayak nyesel ya. Kalau dibilang kenapa jadi suka gitu ya. Ya enak aja. Emang pertama resep mengenin temen-temen pamer gitu. Oh sah-sah aja. Motivasinya pamer Nggak kalau apa-apa, saya sah-sah aja. Iya, buat apa ada status WhatsApp? Iya, buat apa ada feed emang Instagram? Buat apa ada feed Instagram? Iya. Motivasinya gitu. Yang pertama pamer kalau saya. Kalau saya emang bener Mas. Nggak percaya sama saya. Saya orangnya percaya banget beneran. Kalau saya motivasinya pamer. Emang orang ria begitu. Luar biasa. Orang waktu itu sempet pamer ke gua, nih gua udah di belakang gua udah ada gunung nih ya kan. Wih. Seminggu kemudian gua foto belakang gua gunung, cuma naik jeep. saya emang ide tadi motivasinya pertama pamer, kedua itu apa ya, kayak memang ada suatu kesenangan tersendiri gitu Mas. Oke. Siap. Dari Demi memenuhi kontennya dia. Dia kan punya konten Bascraft. enggak, maksudnya Udah jalan tuh Bascraft. banyak yang enggak diedit Mas. Ada berapa tuh? Konten dong. Terus yang kedua tadi apa ya? Emang ada kesenangan tersendiri gitu kan. Kalau dia bilang kok kan lu mau lagi, kan padahal capek. Dan capeknya sama aja, lo mau naik 10 kali kek, mau 100 kali, capeknya kan sama. Kalau dibilang ya capek itu ya saya jadikan sebuah cerita perjalanan itu. Capek itu ya sebuah cerita juga. Tidur aja capek. Iya, masuk ke dalam sebuah cerita gitu. Yang bisa saya ceritakan, jadinya
Kalau lu naik gunung nggak capek, lu nggak ada yang diceritain. Benar, itu langsung puncak aja. Iya, tuh langsung puncak nggak capek gua mah. Apa yang mau diceritain? Ya kan coba. Tahu. Iya, kita lagi jalan gitu. Pernah kugal bener bocah kenceng banget jalan. Jadi cerita tuh. Iya, jadi cerita. Kita udah kecapean, dia mah kagak capek-capek ono. Tapi ditinggalin nggak kemarin? Ketinggalan atau ditinggalin? Kalau kemarin Kalau ketinggalan tuh sendiri. Kalau ketinggalan dia berlima, Nggak ketinggalin. Belakangan jalannya. ya belakangan jalannya. kalau yang duluan emang sial. Ya, Mas, ada tuh yang duluan ada. ada. Oh, ada. Mentang-mentang badannya kecil-kecil. 2 orang. Nggak tahu tuh. Yang kayaknya dia nggak punya pusar dah. Jadi nggak ngerasain capek. Enggak ada pusar gimana coba? Kayak kuda, Oh iya. kuat banget. Oke. Kalau Mas Yasin, kan saya tanya balik nih Mas. Mas Yasin Pengen kan, tanya-tanyaan jadi iya, apa? iya. Mas Yasin, kalau dihitung-hitung sudah berapa pendakian? Baru juga sama di bawah 20. 20. Berarti belasan, Belasan. Itu dijadiin PR semua, emang sengaja. Puncak Heeh. sebagian besar ya. Ya, tapi puncak mana aja yang udah diinjak nggak dijadiin PR gitu? Rinjani. Hah? Yang benar-benar sampai puncak. Enggak. Rinjani. Terus Perahu. Berbabu gagal kemarin ya. Perahu PR. Padahal tinggal dikit lagi ya. berarti Maaf ya Mas Yasin. Bentar gue mau verifikasi ya juga ya. Gue baru cuma 3 kali gue yang muncak ya anjing banget. Ya karena ya bener sih Mas Acin. Emang Tujuan naik gunung nggak melulu puncak ya Mas. Semeru tuh gue udah 3 kali. Semeru udah 3 kali Pak. Tapi gue nyampe Kalimati doang. Tuh, sampai Kalimati doang. Gede udah ke 5 kali. Tapi Sampai puncak cuma sekali. Rinjani mau nggak mau jatuhnya. Karena gue belum tahu lagi bakal kasuan apa kagak. ada ini nggak apa? Apa jatuhnya ya? Kan kayak misalkan Gunung Salak kan rumornya apa sih, gunung yang dihindari pendaki ya kan ya gitu. Ini kan Mas Jidat, Mas Indra nih udah pernah ke Salak nih kan. Kenapa timbul bisa Mas Jidat mau lagi nggak kira-kira ke Salak? mau karena waktu itu nggak nyampe puncak Pak, cuma sampai helipad kalau nggak salah. Waktu itu ada insiden temen kena tangannya tuh kena kaleng kornet. Oh, Kaleng kornet, wah dia benar-benar darahnya banyak banget. Akhirnya kayak ngerasa udah kali ini turun akhirnya kita turun. Jadi cuma sampai helipad aja. Memang jujur dari banyak gunung kayak naik ke Gunung Salak tuh hawanya beda gitu Pak. Nggak tahu kenapa ya. Cuma kita kan selalu mikirnya sugesnya baik-baik aja. Cuma memang rasanya memang beda aja. Nggak nyaman serem. gitu. Ya nggak nyaman juga. Ya cuma memang pasti pengen lagi sih Pak. Cuma emang waktu itu belum sampai puncaknya Salak. Padahal kalau dihitung-hitung itu Gunung Salak paling dekat ke rumah. iya Jarak ya. Harusnya itu gunung pertama harusnya, cuma ya enggak. Tapi nanti pasti bakal sana lagi sama Bang Aco. Iya dong. Iya terus ini mah. Karena berhubung banyak yang bilang Gunung Salak dihindari begitu ya kan ya. Saya juga jadi penasaran ngapa nih dihindari ya kan? Gitu. Besok kita berangkat. Mas Yasin udah pernah? Belum. Masih asin aja Berarti belum. Mas Yasin salah satu ini penganut itu. Menghindari. Penganut pendakian gunung. Tapi gini deh, gue mau nanya ini apa ya, karakter pendakian yang dimana aja. Gue bilang gak kayak MC Pamlong FM. Ada anjaynya. Iya, yang soalnya gini, gue kemarin pun sempet
ya merhatiin lah ya, sampai jadi bahan pertanyaan gue sendiri sebenarnya. Terus beberapa kali tadi disinggung, gue nyimak kayak misalnya motivasi pendaki gitu kan. Ya menurut gue sendiri sih sebenarnya kayaknya ada tipe-tipe pendaki kayaknya ya. Cuma nah ini yang bakal jadi pertanyaan ya. Maksudnya gue cuma mau nanya itu sebenarnya. Ada nggak sih maksudnya motivasi lain selain muncak saat lu mendaki? Motivasi lain? Motivasi Jadi naik gunung tuh nggak melulu dari rumah iya, pengen puncak. Kayak gini, maksudnya kalau gue perhatiin Mas Yasin Harus gitu ya? iya harus gitu. Oke. Dikit lagi kan sundut. Gue sundut sininya nih biar dia nggak bisa begini. Jadi gue merhatiin Mas Yasin ini, dia apa ya, Tipikalnya tipikalnya tuh kayak tadi dibilang udah belasan lah ya, maksudnya dia udah lumayan sering lah untuk mendaki, tapi cuma beberapa, kurang dari 5 ya, cuman 3 yang sampai puncak. Nah, padahal tadi dia bilang gue senang kalau ngeliat teman-teman gue pada muncak gitu kan. Berarti kan itu ada potensi dia harus ikut puncak dong. Nah, alasan maksudnya ya itulah alasannya kenapa tuh Mas Yasin? Ditabrak lagi gue harus pakai persiapan. Jawab. Ya alasannya. Jawab aja alasan Mas Yasin kemarin beberapa kali gagal muncak tuh apa, itu aja mungkin Mas Yasin. Gue biasanya naik gunung, gue mikirnya tuh bukan naik gunung justru dat. Kalau gue naik gunung tujuannya emang gue mau jalan-jalan aja. Jadi sama nih kayak gue jalan ke pantai, jalan ke gunung. Nah tujuan gue tuh emang bukan targetnya bukan mau muncak gitu. Bukan mau muncak ya, tapi emang mau berubah suasana aja, pengen dapat suasana baru. Kebetulan yang paling cocok sejauh ini ya di gunung. Nggak ada yang salah orang yang punya target naik gunung harus muncak tuh, nggak pernah salah juga. Akhirnya gue pun menilainya gini, maksudnya berarti motivasinya adalah maksudnya nggak melulu untuk muncak dong. Maksudnya dari perjalanan pun kita sama lah, kita pasti menikmati perjalanan ya kan. Terus nah berarti kan ada motivasi lain nih selain muncak ya kan. Apakah lu senengnya cuma berkemah? Ya kan, kurang lebih kayak gitulah ya kan. Nah istilahnya lu nyampe buka tenda, lu mau ngopi atau ya relax lah di suasana tenda ya. Akhirnya gue sih membedakannya gitu. Nah berarti kan itu pilihan lah ya. Ya itu pilihan. Bukannya tuntutan untuk jadi keren dong. Bukan dong. Nah ya cuma yang gue lihat sih kenapa harus ya gue sih nggak banyak ngelihat ya, cuma ada beberapa yang kadang ayo dong payah lu gitu. Maksudnya ya gue sih kurang sepakat juga, karena fisik orang siapa yang tahu kan. Beda-beda gitu. Makanya ya itu sih yang sebenarnya pengen gue tahu. Akhirnya gue menilai ini ada 2 motivasi orang naik gunung itu gitu kan. Apakah dia cuma jalan-jalan atau target untuk muncak gitu kan, ya enggak? Nah, itu sih yang gue penasaran. Ya sebenarnya mah banyak. Mas Yasin, Asrop mati lagi. belum sempat nyundut. Iya, terus banyak, maksudnya banyak lah pertanyaan-pertanyaan gue. Karena kemarin juga pas pertama kali gue naik gunung pun, gue mikirnya apa ya? Ya sekalian gue riset diri gue sendiri sih sebenarnya. Gue pengen membuktikan apakah sugesti itu berpengaruh atau enggak dalam pendakian. Itu satu. Terus yang kedua apa ya, yaitu sama kayak Mas Yasin istilahnya, kita ini datang untuk refresh, untuk menikmati keindahan.
Terus apalagi ya, kalau muncak memang bonus. Buat Kalau- gua pribadi bonus. Iya. Nah, kalau gua lagi fisiknya enak banget, muncak gua. akhirnya kalau kemarin karena gue awal kali gue akhirnya ke bawah suasana sih sebenarnya, ke bawah suasana sama yang namanya muncak gitu. Gue juga kayaknya harus muncak nih gitu kan. Cuma kalau kemarin karena ada beberapa hal gitu kan, karena fisik gue yang kurang fit mungkin gitu Sama perbekalan ya. ya, sama perbekalan persiapan sih ya, itu banyak sebenarnya pendakian pertama gue yang gue pelajarin, persiapan ya kan, karena kita kemarin molor, jadi apa yang udah kita siapin ternyata masih kurang Juga akhirnya molor juga. gitu kan. Masih banyak sih sebenarnya. Paling apa lagi ya, mungkin ada lagi Lu kan pendakian pertama Srop, ya, tapi kalau lu denger pendakian bukan perdana dong. denger mah udah Iya, sejak diceritain lama. orang apa Iya. segala macem. Pertanyaannya masih sama kayak yang tadi sebenarnya, ke Jidat ke Apa tuh? Momoy. Apa tuh? Kapok. Kalau kapok sih Apa perbedaan yang lu denger dari cerita orang sama yang lu alamin sendiri? Ya itu. akhirnya gue karena masa kecil yang nggak pernah didongengin ya, jadi pas agak-agak udah gede denger dongeng tuh kayaknya seneng, seru, hayalan gue jauh. Ya ini maaf ya, maksudnya gue sering maksudnya banyak dengerin cerita temen-temen tuh, anjing kayaknya nggak kuat nih gue nih kayaknya, wah buset parah nih kalau ceritanya sampai kayak gini. Dan gue bukan meremehkan juga, maksudnya itu adalah perbekalan gua akhirnya pas kemarin untuk pendakian ya, perbekalan gua katanya kan begini, gua harus siapin mental, gua harus siapin ini gitu kan. Ya menurut gua apa namanya, enggak selebay apa yang gua pikirin sih gitu. Dan ternyata yang gua dapat adalah kepuasan. Gitu, yang gue dapat adalah kepuasan di sisi itu yang gue dapat pas kemarin muncak. Dan sebenarnya di sisi itu juga yang gue nggak pernah dengar dari teman-teman. Apa tuh? Kepuasan itu Kepuasannya karena nggak bisa diceritain ya. nggak bisa diceritain. Nggak bisa dirasakan. Iya, gue muncak. Iya, cerita tuh nggak bisa dirasain gitu. Gue muncak nih, gue gini ya kan. Ya gue nggak bisa membayangkan lu muncak apa yang dirasa. Lu foto di atas, oke, di bawah lu ada awan. Iya udah, iya kan? Gue nggak bisa merasakan itu. Akhirnya Kecuali lu ngalamin sendiri. harus terjun, nah, gitu. Karena kalau cerita-cerita yang lain gue bisa menghayal lah, gue bisa, oh ternyata gini ya kalau naik gunung. Kata dia begini, oh ternyata gini ya. Akhirnya setelah lu naik gunung sendiri, kepuasan apa yang lu dapat? Sebenarnya banyak sih. Akhirnya gue bukan cuma lebih ke muhasabah sih, lebih ke maksudnya ya lu ngaca dah cok gitu, lu siapa sih gitu, bahasanya gitu sih. Gue lebih ke situ dalam hal kita menghargai ciptaan gitu kan, gitu. Karena memang ya itu harus kita akuin, ciptaan yang keren gitu. Maksudnya gunung salah satu ciptaan yang keren dan harus apresiasi. Lu juga harus menghargai itu. Nah itu dari sisi alamnya ya. Nah kalau dari sisi pendakinya, akhirnya gue sempat di video gue bilang ya harus gue sendiri sekarang menghargai. Maksudnya gue nggak membatasi kreasi teman-teman di gunung lah ya. Cuma yang gue harus lakuin itu adalah menghargai teman-teman gitu. Dulu tuh gue apaan sih pencinta alam, apaan sih gini, karena gue nggak tahu kan. Cuma pas gue tahu, oh ternyata pencinta alam tuh begini. Pas gue terjun, gue naik gunung gitu kan, gue jadi anjing, gue nggak bisa ngapa-ngapain, paling nggak gue nggak ngatain dah gitu. Paling nggak gue nggak ngatain mereka, paling nggak gue support dalam hal doa atau
Iya paling gue kasih apresiasi baik buat Minimal teman-teman. minimal like postingan dia gitu ya. Kan yang posting lu boy. Seenggaknya Like itu postingan kan- gua Iya, kalau gitu. minimal kita like dah gitu ya. Jangan Kalau gua sih, didiemin gitu. Apa ya namanya, sekecilnya itu sekecilnya gue menghargai itu, paling nggak gue nggak mau bilang mereka lebay istilahnya. Ya biarin memang gayanya mereka, udah gue nggak ngerasa hidup gue paling bener untuk menilai mereka gitu. Istilahnya kayak, oh lu mentang-mentang anak gunung, oh lu mentang-mentang biasa di gunung. Gue nggak, udah ya mereka yang punya track, mereka maksudnya mereka yang punya punya pengalaman di track atau mereka, ya kita hargai, lebih ke situ sih. Apalagi ya teman-teman yang udah teman-teman relawan yang istilahnya merawat, ikut menjaga gitu kan, wah itu patut diapresiasi. Keren itu sih. Iya, gue tadinya apaan sih pencinta alam gitu kan. Ada udah tenang aja jalanan mah istilahnya, ada yang menerangi. Dan nggak semuanya orang naik gunung pencinta alam kan sebenarnya. Iya betul, akhirnya ya gitu gua iya sebenarnya agak keki juga kalau misalnya ngelihat teman-teman penikmat tapi nggak menjaga Iya. gitu. Tapi mengklaim dirinya pencinta alam. Mengklaim dirinya pencinta alam itu yang rada gue juga resah sih. Ya, sangat disayangkan aja gitu ya. Apaan sih lu, istilahnya yang jelas-jelas yang udah menjaga aja diem-diem aja gitu. Itu sih Mas. Ada lagi Mas Yasin? Lagi. Rasa ide. Udah. Ya udah. Buntu gua. Oke teman-teman, segitu aja ngobrol kita. Kita mau ngobrolnya lebih private sih sebenarnya. Paling itu yang bisa kita bagi-bagiin. Kita sharing di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kata-kata kita yang agak salah, coba di komen nih, dibenerin. Balik lagi ini opini pribadi ya. Iya, di sini semua opini Disclaimer. pribadi. Ini opini Opini pribadi karena obrolan kita tanpa memang mengurangi rasa hormat sama semua yang pecinta alam. Betul. Atau pendaki. Kita di sini cuma ya obrolan sekitar tongkrongan kita aja. kalau bisa mah kita diajak nge-trip, diajak naik gunung kalau bisa mah. Iya, komen aja kalau mau ngajak juga komen silakan. Siapa tahu jadwalnya cocok ya. Yoi. Jadwalnya cocok, terus kitanya juga emang lagi kebetulan emang pengen kesana, siapa tahu nambah-nambah teman kita di situ kan. Atau kalau misalkan mau naik gunung terus ada videografernya kan, Yoi bener. Wow. nggak usah pikirin nongkos mah. Nggak usah. Iya. Kalau apa segala macam biaya buat dokumentasi nggak usah dipikirin, yang mikirin panitia. Iya. Bener sih. Oke, segitu aja ya teman-teman. Kita nanti paling lanjut di vlog-vlog selanjutnya. Sampai ketemu lagi Di trip selanjutnya. di trip selanjutnya. Yaudah, bye-bye.
guys, terbukti ya. Ini tuh tempatnya cakep. Semalam mah nggak kelihatan. Tempat cakep banget buat foto. Kalau anak foto nih. Tuh di situ ada dermaga. Kita anak senja apa? Bocah kepagian. Tahu ini kayaknya lagi pagian dah. Kepagian ya? Lagi kepagian juga. Nggak panas nih. Itu dia anak kurang gondrong. Kepagian sih emang. Kalau senja kan sore gitu, bangun sore. Pagi banget bangunnya. Mas, bangun mas. Hei, bangun bangun. Masih matahari masih lama ya? Sim, astaga, bocah ya. Mas Asen. Mas Asen nih apa Mas Asen? Guys, sepertinya kita harus pulang. Gitu. Ya,